bagaimana meningkatkan pendapatan pemerintah di bidang pariwisata melalui pajak. Apa itu? Jadi kita mengharapkan setiap orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu diberikan kewajiban untuk bayar pajak ya individual kayak gitu. Jadi sehingga orang datang ke Bali dia nggak gampang gitu. Jadi maksudnya nggak free gitu aja, tapi dia tetap harus bayar pajak berapa jumlahnya dan seterusnya itu nanti akan diperhitungkan. Kalau sekarang kan orang datang ke Bali ya boleh ngapa-ngapain aja gitu, gratis. Bahkan jujur aja kan kita menduga ada banyak juga orang yang datang wisata ke sana dari luar negeri. Ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit lah, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya income dari negara, dari penyelenggaraan apa namanya pariwisata itu juga bertambah. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini saya di luar studionya Antara karena berkesempatan untuk hadir di gedung DPR RI dan kita akan ngobrol bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR RI, Bang Saleh Daulay. Apa kabarnya Bang Saleh? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di tengah tentunya upaya-upaya dan kerja-kerja dari Komisi 7 begitu ya. Kemarin juga Bang Saleh dan Komisi 7 ini kan sempat kunjungan nih ke daerah, khususnya media atau lembaga penyiaran publik. Iya. Itu kalau bisa di-share Bang Saleh ke Sobat Antara juga ini, seperti apa sih hal yang didapatkan dari kunjungan ke lembaga media di daerah ini? Jadi untuk periode yang sekarang ini, Mhm. salah satu yang menjadi concern daripada Komisi 7 itu atau tugas dari Komisi 7 itu adalah menangani masalah media yang dimiliki pemerintah. Oke. Dalam hal ini tentu LPP TPRI, LPP RRI dan satu lagi LKBN Antara. Antara. Nah, sekarang karena ini diamanahkan pada kita, tentu kita harus melakukan pengawasan terhadap kinerjanya karena kita tidak mau bahwa lembaga dan media yang dimiliki oleh pemerintah ini kalah dari yang dimiliki oleh swasta. Maka karena itu kita berkunjung ke daerah, kita melakukan upaya-upaya apa namanya mendengar aspirasi Ya. dari para pekerja yang memang selama ini mengabdi di lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah ini. Dan terutama kemarin isu yang paling gencar itu adalah soal adanya merumahkan karyawan TPRI, RRI. Jadi Oke. kita ingin mengetahui apakah keputusan rapat yang diambil di Komisi 7 kemarin, yang sudah diambil bersama-sama dan sudah ditandatangani oleh para dirut untuk tidak boleh merumahkan, mem-PHK, memotong gaji dan juga mengeliminir hak-hak dari karyawan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, itu yang kami lakukan di 3 provinsi kemarin itu. Yaitu Provinsi Sumatera Utara, kemudian Provinsi Jawa Barat dan juga Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah dari hasil pantauan kami kemarin, alhamdulillah kesimpulan rapat itu dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan memang tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dirugikan, nggak ada yang gajinya dipotong. Supaya apa? Supaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan anggaran APBN itu tidak sampai memutus mata pencarian masyarakat, terutama mereka yang mengabdi selama ini di lembaga-lembaga penyiaran pemerintah yang bahkan sudah bekerja sampai lebih dari 10 sampai 12 tahun, bahkan ada yang 15 tahun gitu. Jadi ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh Komisi 7 dan kami akan mengawal itu. Mudah-mudahan ke depan ini semakin baik pelayanan yang diberikan oleh para pekerja kepada kita semua dan juga pemerintah semakin meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Iya. Bang Saleh juga melihat ini kan 3 media atau lembaga penyiaran dan 1 LKBN yang dimiliki oleh negara begitu ya. Di tengah disrupsi media, kemudian gencarnya juga media sosial begitu ya. Bang Saleh melihatnya seperti apa sih? Saya melihat begini, ini kan teknologi digital ini semakin berkembang. Sekarang artificial intelligence juga makin cepat Iya, perkembangannya. betul. Jadi kalau ketiga lembaga ini tidak ngikutin perkembangan itu, maka bisa jadi memang semakin tertinggal. Jadi karena itu bukan hanya kreativitas dari
penciptaan program-program yang ditayangkan yang Kontennya, akan betul. ditingkatkan, tetapi juga teknologi Iya, sebetulnya. iya. Jadi karena itu karyawan-karyawan yang selama ini mungkin sudah akrab dengan teknologi lama, Mhm. quote and quote seperti itu, harus dikembangkan lagi supaya mereka akrab dengan teknologi baru. Nah, karena itu perlu karyawan-karyawan baru yang adaptif dengan teknologi yang terbarukan, katakanlah di bidang teknologi digital, artificial intelligence misalnya seperti itu, dan juga bagaimana teknologi digital itu untuk di penyiarannya itu lebih baik di tengah masyarakat kita gitu. Bang Saleh, ini kan Komisi 7 juga selain mengawasi terkait dengan lembaga penyiaran begitu ya, hal strategis lain yang diawasi, yang dibawahi juga terkait dengan pariwisata nih. Ada pariwisata, industri, UMKM begitu ya, dan ekonomi kreatif. Ini saya mau ke pariwisata dulu karena ada RUU kepariwisataan begitu yang di tahun ini menjadi prioritas dari Prolegnas di 2025. Sejauh ini seperti apa sih update dari RUU kepariwisataan ini? Jadi RUU kepariwisataan ini adalah RUU carry over namanya. Carry over itu artinya pada periode yang lalu sebetulnya Ya. udah selesai nih pembahasan sampai ke DIM ya, daftar inventaris masalahnya. Kita sudah ketemu dengan pemerintah pada waktu itu. Nah, tapi dia tidak cukup waktu menyelesaikan sampai jadi undang-undang. Karena itu diputuskan untuk di carry over namanya, dibawa ke periode yang sekarang. Nah, karena dia bentuknya carry over, maka sebetulnya pembahasannya udah jalan, saya kira udah lebih dari 65 sampai 70%. Jadi karena itu sekarang kita fokus untuk mulai lagi membicarakan DIM-DIM ini. Kita ingin ini diselesaikan lebih cepat, lebih baik, dan nanti itu pada akhirnya kita bisa lebih cepat menuntaskan undang-undang ini seperti yang diharapkan oleh teman-teman semua. Karena kita udah sepakat bahwa undang-undang ini harus cepat selesai. Karena kita punya target bahwa 2 masa sidang berikutnya kita akan membahas undang-undang baru, yaitu undang-undang sandang. Jadi karena itu ini kita harapkan bisa cepat. Kita sudah melakukan banyak hal ini sekarang sejak undang-undang ini dibahas lagi. Pertama kita sudah undang para pakar lagi, akademisi, kemudian praktisi pariwisata, dan juga kita sudah undang pemerintah untuk menjelaskan gimana posisi mereka yang terakhir gitu. Dan kita juga sudah kunjungan kerja ke Bali misalnya, ke tempat-tempat wisata, ke Borobudur ya, ke Sumatera Utara, kemudian ke tempat-tempat yang terutama mungkin besok juga kami ke Bandung ya, kemudian juga besok ke NTB untuk mendengar langsung masukan dari para pekerja wisata dan juga para pebisnis yang ada di sana itu. Oke, isu atau aspirasi apa sih Bang yang mencuat di dalam pembahasan RUU pariwisata ini? Jadi sebetulnya kan yang diinginkan itu adalah kepastian hukum. Jadi ketika orang investasi di Indonesia dalam bidang pariwisata itu ada kepastian hukum sehingga mereka terlindungi gitu. Itu satu. Kemudian di tingkat internal nih pemerintah sekarang dan juga DPR dan juga yang mencuat ke luar itu ada beberapa sebetulnya. Pertama, pemerintah menginginkan dalam hal ini Kementerian Pariwisata ya menginginkan ada klausul atau pasal-pasal yang mengatur soal pendidikan kepariwisataan. Jadi pendidikan pariwisata itu dibuat pasal-pasal khusus di dalam undang-undang ini. Sementara ada yang menolak ini, yaitu yang menolak itu pemerintah sendiri sebetulnya awalnya, yaitu Kementerian Pendidikan. Mereka merasa nggak perlu ada pasal-pasal tentang undang-undang pendidikan ya pasal-pasal mengatur tentang pendidikan, sebab sudah ada undang-undang Sisdiknas kita yang mengatur terkait dengan pendidikan ya. Apa nggak cukup misalnya itu dijadikan sebagai payung hukum untuk mengatur pendidikan, meskipun sebetulnya pada kenyataannya memang Kementerian Pariwisata itu punya akademi atau politeknik kepariwisataan kan ada banyak dia itu punya kan gitu. Jadi itu bisa diatur di sana, itu satu. Kemudian hal yang kedua itu adalah soal badan baru, itu badan pariwisata yang dianggap nanti badan ini bisa mengatur hubungan antara para pelaku travel atau pelaku bisnis pariwisata gitu. dengan pemerintah dan juga dengan para wisatawan itu sendiri gitu. Jadi lembaga independen ini kayak model itu disebut dengan lembaga kuasi negara. Ya seperti
komisi-komisi yang ada selama ini lah, ada komisi ini, komisi itu dan seterusnya. Nah, ini persoalannya adalah kita sedang mempertimbangkan jangan sampai lembaga baru ini nanti menelan biaya yang cukup besar juga. Karena kalau sudah ada di sana, habis lagi tuh nanti setiap bulan mereka dibiayai. Anggaran perjalanannya, anggaran rapatnya, anggaran ATK dan seterusnya itu pasti akan jadi beban. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Itu yang diperdebatkan. Kemudian ada lagi soal kata diplomasi budaya. Jadi kita menginginkan bahwa penyelenggaraan pariwisata itu bisa dijadikan sebagai alat untuk diplomasi budaya kita supaya memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi kalau orang datang ke Indonesia, orang lihat oh ini budaya Bali, datang ke Danau Toba ini budaya Batak. Nah, sementara Batak itu ada beberapa suku misalnya di sana dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau perlu wisata itu bisa jadi diplomasi budaya di luar negeri, di seluruh kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri itu bisa dijadikan ini sebagai tempat mereka untuk melakukan diplomasi. Nah, masalahnya Kementerian Luar Negeri tidak mau ada istilah diplomasi budaya. Itu mereka merasa diplomasi itu tuh sebetulnya spesifik adalah milik daripada Kementerian Luar Negeri. Jadi tidak gampang itu membuat misalnya diplomasi. Nah, sekarang kita sedang berpikir kalimat apa yang paling tepat yang bisa dipergunakan untuk melakukan tugas-tugas yang tadi itu. Nah, itu kemudian ada lagi yang lain yang saya kira juga menjadi perdebatan yang menjadi fokus perhatian dari semua, yaitu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan pemerintah di bidang pariwisata melalui pajak. Apa itu? Jadi kita mengharapkan setiap orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia itu diberikan kewajiban untuk bayar pajak ya individual kayak gitu. Jadi sehingga orang datang ke Bali dia nggak gampang gitu. Jadi maksudnya nggak free gitu aja deh, tapi dia tetap harus bayar pajak berapa jumlahnya dan seterusnya itu nanti akan diperhitungkan. Kalau sekarang kan orang datang ke Bali ya boleh ngapa-ngapain aja gitu gratis, bahkan jujur aja kan kita menduga ada banyak juga orang yang datang wisata ke sana dari luar negeri ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit lah, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya income dari negara dari penyelenggaraan pariwisata itu juga bertambah. Ada hal-hal lain yang lebih terinci lagi yang insya Allah itu mungkin saya kira bisa diselesaikan lah kalau kita nanti bisa bertemu dengan pemerintah sebelum kita menggabungkan panja DPR dengan panja pemerintah. Oke. Ketika nanti RUU ini akhirnya bisa disahkan begitu, Bang Saleh, impact yang paling akan dirasakan oleh masyarakat, pelaku pariwisata khususnya gitu, akan seperti apa sih? Itu ada kepastian hukum misalnya kalau mereka misalnya investasi gitu. Nah, mereka tuh yakin betul bahwa pemerintah akan melindungi investasi mereka itu. Itu satu. Yang kedua, impactnya adalah kita berharap bahwa para wisata yang dikembangkan di daerah-daerah tempat wisata dan tujuan wisata itu bisa mendapatkan atau meningkatkan income bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi ada dampak langsungnya. Maka sekarang kan konsep yang dibangun kan sebetulnya ada juga namanya konsep desa wisata. Desa wisata itu artinya adalah desa yang dibangun memang di dalamnya itu ada tempat wisata, kemudian kesadaran terhadap pentingnya pariwisata kepada masyarakat menjadi tinggi. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang ada di situ. Nah, kemudian kita juga berharap bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain dalam bidang pariwisata ini. Jadi misalnya kalau di kawasan ASEAN saja, kita ini kan masih tertinggal dengan beberapa negara seperti Thailand misalnya. Thailand, betul. Jadi kita harus kejar itu. Dan kalau dari segi sumber daya alam, Indonesia pasti masih lebih tinggi, lebih bagus, lebih mantap, lebih baik gitu. Nah, tetapi apakah mentalitas warga negara kita ini udah cukup mengimbangi itu? Apakah kita sudah bisa misalnya bersaing dengan mereka? Nah, itu juga mungkin masih perlu kerja keras. Jadi ini yang saya kira target-target yang ingin kita capai. Dan juga kalau ada undang-undangnya kan orang datang ke Indonesia juga nggak ragu. Orang mau kunjungan kan sudah pasti ada perlindungannya. Misalnya kalau kita berkunjung ke misalnya negara seperti Jepang, dia sudah ada undang-undangnya. Jadi ada aturannya misalnya nanti ada tempat, ini tempat Anda bertanya gitu tentang pusat informasi
wisata gitu. Jadi kita datang ke situ pasti dia kasih tahu kalau Anda mau cari ini tempat ini di sini, cari apa di sini, Sudah cari apa di sini. tersistematis Ada. gitu ya. Nah, kalau di kita nih saya kira ya belum sampai begitu ya, di Jakarta saja saya kira belum ada yang khusus gitu untuk tempat pusat informasi seperti itu. Oke. Ya, kalau di tempat lain, di negara lain kan saya kira sudah ada. Dan kalau bicara impact-nya, tadi kan Bang Saleh juga mention soal bahwa ini akan memberikan impact langsung kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata, kita sebut saja gitu ya. Dan ini akan bisa masuk juga ke usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM, yang juga dibawahi ya oleh Komisi 7. Ini kondisi UMKM di tanah air sejauh pengamatan dari Komisi 7 sendiri seperti apa sih Bang? Jadi UMKM kita ini masih perlu perjuangan berat ya, perlu yang keras. Tetapi kita menyadari betul bahwa UMKM itu adalah benteng pertahanan ekonomi rakyat. Tulang punggungnya ya Ya, Bang ya? tulang punggungnya, dan saya kira ada jutaan pelaku atau pebisnis kalau bahasanya gitu ya, pebisnis UMKM yang ada di Indonesia. Tapi selama ini memang UMKM kita tuh muncul dan tumbuh itu adalah atas inisiatif dan upaya masing-masing. Nah, kadang-kadang UMKM itu muncul ya bukan dengan modal yang cukup, tetapi yang modal yang pas-pasan, bahkan kadang-kadang utang kan. Oke. Yang utang kemana-mana gitu, nanti setelah laku baru dibayar. Nah, ini yang saya katakan ini belum terbina dengan baik. Nah, karena itu tantangannya jadi besar sekali. Kita berharap bahwa UMKM kita ini bisa dibina oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait ini. Yang satu, pertama adalah tentu melakukan pembinaan langsung kepada mereka. Jadi pembinaan itu misalnya begini, bagaimana memasak makanan yang sehat, bersih, ya kan, dan juga enak lah tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mempromosikan barang-barang mereka sehingga orang merasa tertarik. Yang ketiga, bagaimana mempackaging ya barang-barang itu, ya, membungkusnya rapi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, bagaimana mendampingi para pebisnis UMKM ini untuk mendapatkan modal usaha. Oke. Jadi modal usaha itu harus disupport oleh pemerintah. Jadi sekarang ini kan ada saluran yang baik, yaitu UKUR. Ya. Untuk tahun 2025 itu Menteri UMKM menjelaskan kepada kita akan disiapkan sekitar 300 triliun anggaran. Tapi ini anggarannya bukan anggaran APBN ya, ini anggaran yang diambil dari bank-bank yang memang bekerja sama untuk menyediakan KUR itu. Nah, KUR ini itu harus dijamin betul-betul bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis UMKM ini. Nah, salah satu syarat yang menurut saya supaya ini bisa terserap dengan baik itu adalah jangan sampai pebisnis UMKM ini dipersyaratkan kasih jaminan. Misalnya gini, dia minjam duit 100 juta, Oke. lalu dijaminkan rumahnya. Ya kan, nanti ternyata nggak berhasil bisnisnya, lalu rumahnya hilang. Itu yang membuat orang malas. Jadi kalau orang malas untuk ikut karena ada jaminan seperti itu, maka tadi KUR yang 300 triliun itu nggak akan terserap. Nah, kemarin dalam rapat terakhir dengan Kementerian Kementerian UMKM ya, mereka sudah menyampaikan, insya Allah tidak ada lagi yang namanya jaminan. Jadi antara 1 juta sampai 500 juta mereka akan siapkan. Ya tentu nanti akan diteliti, akan diperiksa, dipelajari oleh bank. Kira-kira ini menguntungkan enggak nih bisnisnya gitu kan. Kalau enggak masuk akal pula kan, misalnya bisnis yang dibuka itu ternyata diperkirakan tidak bisa maju, ya enggak akan dikasih. Tapi kalau yang memang betul-betul setelah dipelajari memungkinkan untuk bisa dibantu, ya tentu akan dibantu. Kita bicara soal adanya pemutihan utang bagi UMKM gitu ya. Kalau Bang Saleh menilainya, apakah ini memang satu langkah yang efektif begitu ya untuk terus meningkatkan ekosistem atau memunculkan kembali UMKM baru dan membuat UMKM itu bisa sustain atau berkelanjutan gitu ya? Jadi sebetulnya kemarin tuh penghapusan piutang, katakan begitu. Kalau itu kan sebetulnya menguntungkan dua pihak, baik banknya maupun pelaku UMKM. Sebab apa? Nah, faktanya kan kalau kemarin kan Presiden Prabowo meminta supaya utang atau piutang dari pebisnis UMKM itu kan dihapuskan, dan jumlahnya sampai 14 triliun. Itu bukan uang APBN juga, tapi uang perbankan yang dipakai. Nah, itu juga menurut saya
menjadi salah satu modal kita untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat kita. Ya, karena bagi pebisnis UMKM begitu bahasanya itu. Bagi pebisnis UMKM tentu beban mereka selama ini itu berarti dihapuskan. Karena kan sistemnya penghapusan itu bukan penghapusan begitu aja, mereka kan juga yang sudah diyakini tidak mampu lagi membayar itu. Gitu. Jadi katakanlah misalnya beban dia 50 juta gitu. Udah ditunggu sampai 5 sampai 10 tahun nggak sanggup bayar. Gitu. Kemudian bisnis yang mereka lakukan itu adalah bisnis yang betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat kita, dan mereka juga sudah dihitung ya nggak mampu lagi gitu. Jadi dihapuskan, mereka untung kan dihapus, nggak ada beban. Tapi bagi perbankan juga untung. Sebab apa? Perbankan itu akan hilang apa istilahnya itu, beban kredit macet. Kan kalau bank itu masih tercatat ada kredit-kredit seperti itu kan macet itu dianggap tidak terganggu likuiditasnya gitu. Nah, karena itu dia untung juga sebetulnya. Tapi uang yang dipakai itu adalah uang yang mereka miliki sebagai cadangan, bukan uang APBN. Uang yang diperbankan itu cadangannya ada kan untung mereka itu kan juga besar. Spare atau selisih bunga yang mereka pakai itu kan juga lumayan besar. Nah, itu sebagiannya dikasih untuk cadangan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada 1 juta bisnis UMKM lalu dihapuskan utangnya dan dapat 14 triliun, saya kira itu bukan jumlah yang besar, itu masih bisa diakomodir itu. Jadi dengan adanya penghapusan itu, orang yang akan berbisnis dengan di bidang ini atau berbisnis UMKM itu akan jadi berani, jadi nggak takut, jadi akan ada semangat memotivasi untuk ikut mengembangkan diri dan berbisnis dalam bidang ini. Oke, yang juga terhangat Bang Saleh, kita pemerintah begitu ya baru meluncurkan Danantara berupa dana investasi begitu. Kalau Bang Saleh melihat apakah Danantara ini akan bisa menjadi salah satu instrumen begitu untuk membangun atau juga membangkitkan sektor-sektor yang tadi sudah kita obrolin ya, ada pariwisata, kemudian UMKM juga yang di bawah Komisi 7 Ekonomi Kreatif, seperti apa Bang? Iya. Kalau dalam jangka panjang saya kira iya. Tapi untuk jangka pendeknya kan Presiden sudah menjelaskan ada beberapa proyek strategis nasional yang akan dikerjakan dengan menggunakan dana itu. Pasti nanti mungkin fokusnya ke situ dulu. Tapi kan itu nanti pada ujungnya setelah berkembang, di hilir nanti mungkin ini akan nyangkut juga ke aspek-aspek seperti itu. Yang jelas Presiden sudah menargetkan bagaimana Danantara itu bisa menjadi sebuah modal yang bisa membangkitkan perekonomian kita secara nasional. Dan kan tidak tanggung-tanggung, dampaknya itu kan sampai 14.000 triliun loh aset yang dikelola tuh. 14.000 triliun tuh saya kira kan luar biasa besar kalau memang betul-betul dikerjakan secara profesional. Oke. Terakhir Bang, ini untuk nyambung ke Danantara tadi. Apa catatan dari Komisi 7 mungkin ya, agar supaya dana investasi Danantara ini bisa juga nanti ke depannya dalam jangka panjang bermanfaat atau memberikan impact bagi sektor-sektor tadi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM? Pertama, saya kira dananya itu harus dikelola secara baik, profesional. Pasti. Dan yang kedua, harus transparan, akuntabel. Yang ketiga, harus bisa dimanfaatkan dalam skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena itu harus melibatkan para profesional yang memang betul-betul memiliki keahlian khusus dalam mengelola uang. Nah, dalam hal ini tentu ada banyak lah ahlinya yang saya kira diundang untuk ikut terlibat. Kalau tidak salah saya itu malah mantan Perdana Menteri Inggris juga ikut ya, Tony Blair siapa itu yang masuk akan diundang jajaran itu. Nah, jangan sampai orang-orang yang terlibat ini malah tidak kontributif gitu. Jadi karena itu ini yang penting. Dan saya juga mengundang masyarakat untuk tetap ikut mengkritisi, memberikan masukan kontributif kepada pemerintah yang kait dengan Danantara ini. Anggarannya kan nggak ringan, nggak mudah, nggak murah. Anggarannya besar. Jadi karena itu ya ini harus betul-betul bisa mendatangkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat kita. Kita ini
ingin Indonesia itu nanti tahun 2045 itu menjadi Indonesia emas. Ya. Ya karena kita inginkan Indonesia menjadi Indonesia emas, makanya karena itu mulailah dari investasi-investasi yang seperti ini. Ya dan nanti akan menyusul lagi yang lain-lain saya kira. Presiden Prabowo mungkin sedang memperhatikan bagaimana agar sektor pertanian kita, perkebunan kita itu akan dikelola dengan benar. Pertambangan juga dikelola dengan benar. Kemudian kelautan kita dikelola dengan benar. Maka kalau itu benar-benar dan sungguh-sungguh kita kerjakan, insya Allah tidak tertutup kemungkinan ya tahun 2045 itu Indonesia akan menjadi macannya Asia, malah justru bisa bersaing dengan Cina, India, dan juga negara-negara lain yang ada di sini. Ya, tentu saja kita aminkan untuk visi besar di Baik. 2045. Dan terima kasih banyak Bang Saleh Daulay ini untuk ngobrolnya. Kita bahas pariwisata tadi, kemudian UMKM, termasuk juga mengenai lembaga penyiaran begitu ya, termasuk Antara juga di dalamnya. Dan semoga kerja-kerja DPR khususnya Komisi 7 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya. Dan pemirsa Antara, itulah ngobrol kita di podcast On The Record kali ini. Jangan lupa untuk menyimak di antaranews.com/video dan juga YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi di episode Antara On The Record berikutnya. Sampai jumpa.